Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, weton Kamis ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Kamis ya. Masalah itu akan ada hikmahnya. Masalah itu akan ada manfaatnya. Manakala teman-teman weton Kamis ya, bisa mengambil manfaatnya. Artinya Anda ini bisa menemukan manfaatnya gitu loh ya. Ya pasti kan seperti itu gitu ya. Jadi banyak orang itu katakanlah dihadapkan pada sebuah masalah, mereka itu tidak bisa melihat manfaatnya gitu. Mereka terjebak dengan kebingungan menyelesaikan masalah ya. Dari kebingungan itu akan memunculkan ketakutan. Waduh, jangan-jangan gini, saya melangkah ini jangan-jangan gini. Akhirnya muncul keraguan-raguan. Nah, kalau sudah ragu-ragu, maka jalan Anda ini pasti tidak akan sempurna ya. Anda melangkah kalau itu ada keraguan-raguan, tidak akan berhasil. Ibarat Anda mau pergi, katakanlah bekerja, maju mundur, udan ndak, lawes budal udan go mantel gitu loh ya. Udan go mantel berarti ada cara, ada strategi ya yang bisa Anda lakukan gitu. Ada cara, ada strategi yang bisa Anda lakukan. Loh, itu yang Anda harus lakukan ya. Jadi teman-teman weton Kamis ya, Anda akan bisa melihat hikmah di balik masalah Anda manakala mata batin Anda terbuka. Anda tidak fokus di dalam masalah Anda, tapi Anda fokus bagaimana meningkatkan kualitas diri Anda, bagaimana Anda belajar supaya bisa menyelesaikan masalah. Anda fokus di dalam prosesnya, bukan fokus di dalam hasilnya. Ada yang komentar semacam ini, ya, saya ini sudah berusaha untuk melunasi hutang, tapi tidak lunas-lunas. Ya, Anda usaha sudah, tapi maksimalnya masih belum. Loh, yang Anda pelajari itu bagaimana supaya usaha Anda ini bisa maksimal. Katakanlah Anda ya memiliki penghasilan katakanlah 5 juta dalam 1 bulan. Hutang Anda 3 juta. Berarti sisa 2 juta. Nah, bulan ini dapatnya segitu. Sama ya, katakanlah bulan Januari sama. Bulan Februari besok sama. Apa yang Anda harus lakukan? Ya. Sedangkan kebutuhan ini meningkat ya. Atau harga-harga bahan pokok ini meningkat ya, yang Anda harus lakukan adalah puasa, ngempet, the power of ngempet Anda harus lakukan, Anda harus jalankan. Lo berusaha itu seperti itu. Berusaha itu tidak harus katakanlah bergerak terus ya, tapi menahan diri seperti puasa ini juga berusaha, ikut membantu. Jadi kalau Anda ya teman-teman weton Kamis melihat sebuah masalah, itu jangan dari sudut pandang Anda saja, lihatlah dari sudut pandang yang melingkar. Nah, ini dasarnya adalah kecerdasan Anda, dasarnya adalah kepintaran Anda, sehingga ketika Anda dihadapkan ada masalah semacam ini, Anda bisa menyelesaikan dari sisi sini, dari sisi sini. Semua bergerak. Anda ya katakanlah kena hutang di bank, di koperasi, hutangnya kan riba atau pada orang itu mematok bunga atau rentenir, itu kan riba ya. Terus apa yang Anda harus lakukan ya? Apakah Anda hanya bekerja saja ya, terus dicicil setiap hari? Tidak cukup dengan itu. Ketika bicara tentang riba, itu ada hukuman Tuhan ya. Sepanjang Tuhan tidak mengampuni dosa Anda, hutang itu tidak akan pernah lunas. Nah, ini sudah masuk bukan ilmu logika lagi ya, ini ilmu batin ya. Kalau Anda cerna dengan pikiran Anda, tidak masuk akal ya, tidak masuk akal. Ini pernah saya alami juga gitu ya. Saya hutang di bank ya, leasing ya. Hutang leasing itu sama saja teman-teman ya. Kita beli motor itu lah ya, uang muka 3 juta, itu sama riba. Saya beli motor
Vario, ya, uang muka 3 juta, angsuran 1 juta berapa selama 2 tahun. Ya, gaji saya waktu itu 15 juta. Ya, kurang lebih lah. Atau bahkan kadang lebih ya. Dapat bonus, dapat macam-macam dari bos. Lah, harapan saya 1 tahun kan bisa lunas gitu. 2 tahun lah ya, 2 tahun lunas ya. Kadang saya itu bayar 2, bayar 3 gitu. Itu loh, saya hanya cuma bisa bayar itu selama 1 tahun. Coba bayangkan. Coba Anda pikirkan, coba Anda bayangkan. Secara logika kan tidak masuk akal gitu, dengan gaji segitu gitu. Ya, kalau katakanlah 1 bulan saya tutup gitu. Ternyata kenyataannya tidak bisa. Kenapa? Ada hukuman Tuhan di sana gitu. Itu yang Anda harus sadari. Makanya teman-teman weton Kamis, penting bagi kita itu bisa melihat hikmah di balik kejadian. Jadi apa yang saya alami, itu saya bisa menemukan hikmahnya seperti itu. Sehingga itu akan menjadi pelajaran hidup bagi saya yang berharga, yang tidak pernah saya akan ulangi lagi untuk kredit apapun. Kredit barang bekas juga riba. Kredit pakaian bekas bayar pindo ping telu itu juga riba. Apa mana? Riba. Pakai macamnya uang itu pinter mikir. Akhirnya apa? Meluntir aturan sing kuwasa. Nah, kalau sudah dihukum baru kerasa. Ya enak cepat kalau Anda pengen usaha. Nganano duit cepat. Tapi ya ujung-ujungnya ya, pada saatnya, oh orang itu kok nganano duit. Orang itu kok nganano duit kok enggak masalah hidupnya. Itu lihat saja gitu. Pungkasan nih pasti nyungsep, pasti hancur. Kenapa? Ada doa-doa orang yang tersakiti termasuk Anda yang sedang berhutang. Bagaimana ya? Malam gelisah, ndonga, aduh rek duwe utang. Lalu ini akan menjadi energi negatif yang meluncur kepada pemberi utang. Kalau kita bicara energi, ya kita melihat dari sisi apa? Dari sisi hukum Tuhan saja kita sudah melanggar hukum Tuhan. Nah inilah yang Anda harus sadari. Makanya teman-teman weton Kamis, setiap masalah apapun yang menimpa diri Anda harus bisa mencari hikmahnya. Ya. Lah, hikmah ini baru Anda bisa dapatkan ketika mata batin Anda terbuka. Kuncinya ibadah dan tirakat. Tidak bisa lepas dari itu. Ya, kalau Anda kena masalah di dalam hidup Anda, lepas dari ibadah, lepas dari tirakat, ya, saya jamin masalah Anda akan lama. Ya. Atau bahkan sampai meninggal Anda tidak bisa menyelesaikan. Akan menjadi tanggungan anak keturunan Anda. Ya, kenapa Anda tidak bisa menemukan hikmahnya? Pelajaran, di mana pelajaran itu yang akan bisa menyelesaikan masalah Anda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.